semuanya punya potensi bila memang ada pemilunya, ada pilpresnya di 2024. Nah itu dulu deh, dipastikan. Kita barisan rakyat mesti memastikan pilpres di 2024 itu kejadian. Nggak mundur di 2027. Dan kalaupun kejadian, ya ganti pemainnya. Bukan jadi bisa 3 periode. Itu kalau 3 periode nanti pemain-pemain lama masuk tuh. Ngonten, ngobrolin tema nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain hama ba'du. Terima kasih Mbak Titi, Bunda Iroh, Bunda lainnya, emak-emak yang hadir juga. Ini Bang Wisdan, ini saya izin ya. Yang pertama, ini saya sekalian live di space akun Twitter saya, boleh ya? Siap. Ini sekalian coba-coba sini baru pertama kali nih saya. Cuma tadi saya nyalain sudah 25 orang yang dengerin. Jadi saya terusin juga. Mbak Titi tadi beberapa kali bilang gongnya dari saya. Sebetulnya dari tadi saya justru banyak mencatat dari pembicara-pembicara sebelumnya termasuk Mbak Titi gitu. Tadi Mbak Titi bilang di Pilpres 2019 158 juta pemilih perempuan, 51,17%. Dari 199,9 juta, hampir 200 juta kalau tidak salah pemilik suara pada Pilpres 2019. Jadi memang kalau secara ekonomi ini merupakan market yang besar nih itu. Dan setiap tokoh, calon-calon presiden ini punya marketnya sendiri-sendiri. Saya tidak akan kalau di TOR yang saya terima itu kan ada hasil survei salah satu lembaga survei. Saya secara etika tuh nggak bisa mengkritisi tidak boleh secara etika itu tidak bisa untuk membahas hasil surveinya lembaga lain gitu. Nah tapi saya coba di sini, saya nge-freeze nih Mas Widan. Sudah ada lagi belum? Sudah ya? Ya, sudah. Tadi sempat nge-freeze tuh, saya nyalain deh ininya. Jadi gini, Kedai Kopi memang melakukan beberapa kali survei. Yang terakhir tuh April 2021 kemarin. Kita out of the box, kita memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh lain yang belum sering dibahas di lembaga-lembaga survei lain sebagai calon presiden gitu. Makanya kami kasih judul Peluang dari Timur. Nah itu kita juga mau tahu tuh beberapa calon-calon presiden yang dari timur. Ada Pak Zulkifli Mansah, ada Pak Isran Nur ya, ada Pasha Ungu gitu, ada Yusuf Kala, ada Abraham Samad dan lain-lain yang dari timur. Nah itu menarik juga. Dan di situ juga ada perempuannya. Makanya tadi saya katakan setiap tokoh ini memiliki marketnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang capres, ya ini jelas ada preferensi dari mama untuk bicara tentang capres. Tapi kalau dari hasil surveinya Kedai Kopi, 1.200 responden, 542 respondennya itu perempuan, mengatakan begini, kriteria calon presiden itu bagi kaum perempuan ada 3. Yang pertama merakyat, kemudian tegas dan jujur. Nah ini yang menarik. Kombinasi presiden dan wakil presiden menurut responden yang perempuan ini 77,1% milih pasangan laki-laki dan laki-laki. Kemudian 20,1% memilih pasangan laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi kalau ada calon presiden dan calon wakil presiden yang laki-laki ini lebih dipilih nih oleh perempuan. Tapi sebelum kita beranjak lebih jauh tentang bagaimana peran mama dalam pemilihan capres, kita nggak bisa mengesampingkan isu-isu perkembangan terakhir di politik Indonesia, misalnya seperti amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang direncanakan oleh MPR yang sudah disampaikan pada saat sidang umum tahunan lalu, yang akhirnya berkembang kemana-mana, walaupun Pak Bambang Susatyo menyampaikan hanya untuk PPHN, jadi program-program haluan negara. Jadi ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang sifatnya terbatas. Kemudian juga ada keinginan dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang bisa
mengusung calon presiden. Jadi tadi Mbak Titi sempat mengatakan tuh Mas Wisdan bahwa sampai saat ini kan memang aturannya yang bisa mengajukan capres dan cawapres itu hanya partai politik dan sampai hari ini hanya PDI Perjuangan yang bisa sendirian. Nah, DPD ini pengen nih gitu. Lu jangan DPR aja dong, jangan partai politik aja yang bisa mengajukan calon presiden. DPD juga pengen gitu. Jadi kalau ada amandemen nanti kemungkinan besar para wakil-wakil kita di Dewan Perwakilan Daerah juga nge-push supaya agenda mereka juga bisa dibahas di amandemen gitu. Nah, terus agenda-agenda lain gimana? Kalau saya sempat mengatakan apakah pasal 33 ayat 4 yang tentang menempatkan ekonomi Indonesia mengikuti pasar itu akan di amandemen juga atau tidak gitu kan, ternyata nggak ada sambutannya tuh. Justru karena ada bola liar nih bukan bola liar ya, bola yang direncanakan oleh DPD untuk juga mengajukan permohonan bisa mengajukan calon presiden, maka akhirnya berkembang kemana-mana pembicaraannya. Ada wacana presiden 3 periode misalnya, kemudian ada perpanjangan masa jabatan presiden hingga pemilihan presiden yang ditentukan oleh MPR. Jadi kembali lagi. Nah, lagi desas-desus berkembang, Presiden Jokowi mengumpulkan 7 partai politik yang ada di DPR, koalisinya dia katanya. Menariknya adalah kenapa yang dikumpulkan hanya 7 pertama, walaupun selanjutnya yang nggak datang di hari pertama itu diundang juga. Jadi artinya yang diprioritas pertama adalah koalisi partai politik yang memiliki hak suara di DPR, yang memiliki hak suara di MPR gitu. Itu yang diprioritaskan utama. Baru setelah itu Pak Jokowi mengundang partai-partai politik yang nggak nembus DPR. PBB, PKPI, Hanura, PSI. Itu kemudian diundang. So, jadi artinya wajar kalau kemudian masyarakat berpikir kenapa yang diundang Pak Jokowi waktu itu adalah partai politik yang memiliki kekuatan voting di ya. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya juga kenapa presiden hanya mengundang partai politik yang memiliki kekuatan voting di DPR. Apakah ini ada kaitannya dengan voting? Walaupun Pak Joni Plate mengatakan ini hanya membahas tentang COVID, ekonomi, perpindahan ibu kota baru gitu ya. Masa sih cuma gitu-gitu doang gitu ya. Kita nih kayak dites aja kecerdasannya gitu. Disuruh percaya bahwa ngumpulin partai politik itu ngomongin COVID gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Maunya pemerintah kan kita percaya itu. Untuk menyenangkan pemerintah kita ngangguk-ngangguk aja gitu ya, nggak percaya dalam hati. Nah, perkembangan itu membuat peta politik kan sempat tersendat juga. Nah, sekarang per 2 hari 3 hari belakangan lah sibuk tuh beredar bahwa memang Pak Fajrul ya, presiden tidak mau 3 periode, kemudian tidak mau perpanjang masa jabatan presiden gitu. Tapi kalau ditanya mungkin nggak sih kalau kemudian voting ini ada perpanjangan masa jabatan presiden sampai 3 tahun, kemudian presiden 3 periode. Mau perpanjang alasannya apa? Paling pandemi COVID gitu kan. Nah, ini sekarang udah turun, tapi kemudian mulai ada isu gelombang-gelombang baru untuk COVID. Mestinya sih kalau COVID nggak bisa dijadikan alasan, karena waktu 2020 pilkada setengah Indonesia juga fine-fine aja, lancar-lancar aja. Nah, terus kira-kira memungkinkan nggak? Nah, ini ada beberapa sequence yang harus kita hitung. Yang pertama misalnya perpanjangan hakim MK ya, itu yang diperpanjang tuh cukup lama tuh. Kalau saya tidak salah sampai 2025. Jadi artinya mereka masih bisa memutuskan hal-hal yang ada kaitannya dengan amandemen Undang-Undang Dasar atau revisi undang-undang. Ini mungkin Mbak Titi lebih paham nih tentang itu. Terus kemudian yang kedua, ada sebuah kondisi di Indonesia yang PLT gubernurnya itu kelamaan. Biasanya PLT itu 3 bulan ya untuk mempersiapkan pemilu selanjutnya atau pilkada selanjutnya. Tapi ini kalau misalnya contoh Mas Anies Baswedan itu selesai di 2022, baru akan pilkada di 2024, artinya 1 tahun lebih itu si PLT-nya ini kan Mas Anies kalau saya tidak salah Juli kalau nggak salah ya.
atau Oktober gitu. Nah, itu lama sekali tuh dia PLT-nya. Apa yang akan dipersiapkan? Nah, terus kemudian ada juga isu-isu kalau ada perpanjangan masa jabatan presiden sampai 2024, DPR ikut juga diperpanjang. Nah, asik nih. Terus kemudian PLT gubernur itu juga ikutan diperpanjang. Asik juga tuh. Kalau yang jadi PLT dari 2022, kemudian baru ada pemilu di 2027, 5 tahun dia jadi PLT. Lumayan ngerasain kekuasaan seperti zaman Orde Baru, kekuasaan daerah 5 tahun tanpa ikut pilkada ya. Tapi kan itu semua memang masih wacana. Tapi mari kita perbincangkan supaya apa? Supaya nggak kejadian yang kita takutkan tadi. Masa kita baru 2 kali punya presiden yang dipilih secara langsung, peraturannya mau berubah lagi gitu ya. Kalaupun harus diubah gitu, tidak boleh 3 periode atau ada perpanjangan 1 periode aja tapi 8 tahun. Ya jangan berlaku sekarang lah. Berlakunya nanti gitu setelah masa jabatan Pak Jokowi itu baru fair. Kalau sekarang kan kaderisasinya nggak ada, sementara mama kan juga udah mulai milih tuh. Kan kalau dari hasil survei Kedai Kopi banyak yang memang masuk dalam perkembangan calon-calon presiden menggantikan Pak Jokowi. Memang nama tertingginya ada Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah Indar Parawansa gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah Pak Prabowo misalnya, saat ini mungkin dia paling tinggi, tapi habis itu stagnan kelihatannya. Di angka 20-25% itulah elektabilitas Pak Prabowo. Kalau mau dipaksakannya segitu nanti 25%. Nah itu kan nggak bisa tuh. Sementara Ganjar Pranowo punya ganjalan Puan Maharani yang kemungkinan besar juga akan dimajukan oleh PDI Perjuangan. Berani nggak kira-kira Ganjar pindah ke partai politik lain? Wah repot itu dia. Dia karir politiknya ini selama ini memang didukung oleh PDI Perjuangan. Begitu pindah nanti bisa jadi nasibnya sama seperti Ibu Rusri Ningsih misalnya. Gitu. Nah kemudian nama-nama Anies Baswedan misalnya ini bisa masuk percaturan tapi sama nasibnya seperti Ridwan Kamil, belum punya partai politik. Nah jadi kalau kemudian kita bicara pilihan emak-emak, ini para tokoh politik masih terbuka jualannya. Karena sampai hari ini belum ada. Misalnya tadi ya idolanya Mas Wisdan tuh, Pak Sandiaga Uno. Bagus gak ini peluangnya? Bagus. Karena pernah menjadi idola emak-emak se-Indonesia. Gitu. Bahkan akhir-akhir ini betul tuh saya baca tuh beritanya. Dipuji oleh banyak emak-emak di Indonesia. Tapi Mas Sandi mesti tunggu giliran. Kalau Pak Prabowo-nya masih pengen, nah tertahan ini Mas Sandi. Jadi yang harus diyakinkan oleh seorang Sandiaga Uno sebelum maju itu adalah Gerindra dulu internal. Rela nggak? Atau Pak Prabowo rela nggak bila kemudian dia menolak untuk tidak maju gitu. Mengusulkan sosok yang lebih muda yang namanya Sandiaga Uno yang menurut saya nih ya, masih punya peluang lebih baik untuk menang ketimbang Pak Prabowo gitu. Nah, balik lagi ke topik. Tadi kira-kira siapa nih yang akan dipilih oleh Mama? Tadi saya sebutkan ada merakyat, tegas, dan jujur. Ini saya cerita sedikit Mas Wisdan. Kedai Kopi ini singkatan Bapak Ibu sekalian, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia. Nah, karena kita kelompok diskusi, kita sering tuh bikin FGD terbatas untuk bahas macam-macam, banyak hal. Kemarin kita ngebahas tentang kerjasama sama tabloid otomotif, ngebahas tentang berapa banyak sih pengguna atau pemilik kendaraan sepeda motor yang pergi ke bengkel resmi gitu ya. Nah itu maksud saya itu Kedai Kopi nggak cuma politik doang, ini kadang-kadang hal-hal lain yang ada di masyarakat juga kita dibicarakan. Yang mau cerita ini ada penelitian di dunia yang menyatakan bahwa Kuze ini yang bikin Kuze dan Posner dan Kuze itu bikin penelitian, dia di banyak sekali negara, puluhan negaranya,
negara lain itu kalau milih pemimpin nomor satunya jujur. Nomor satunya jujur. Nah, tapi kalau di survei-survei, termasuk survei kedai kopi, jujur ini nomor 3 nih. Kayak tadi kan merakyat, tegas, jujur ya, nomor 3. Kita pengen tahu gitu, kenapa ya jujur ini jadi nomor 3. Akhirnya kita bikin FGD. Ada 3 kelompok besar. Yang pertama anak muda yang nanti di 2024 baru pertama kali milih. Jadi baru pertama nih nanti 2024. Jadi sekarang mereka masih ada di SMA. Nah, terus kemudian yang kedua adalah pemilih yang baru pertama kali memilih di 2019 lalu. Nah, kelompok ketiga ini kelompok agak besar. Isinya CEO, wartawan, budayawan, ada chef, ada ya pokoknya orang-orang yang sudah bergelut dengan profesionalitas lah. Ini beda-beda hasilnya. Yang pertama, kelompok yang baru mau akan nyoblos di 2024, ini artinya adik-adik kita nih, anak-anak kita mungkin, menempatkan jujur sebagai kriteria pertama memilih presiden. 100%. Nggak ada yang lain. Buat mereka, pemimpin harus jujur. Ini kan menyenangkan mendengar begini kan. Udah. Kelompok kedua, yang baru pertama kali nyoblos di 2019 lalu. Penurunan. Hanya 50% yang pilih jujur. Sisanya macam-macam. Punya program bagus, punya dekat dengan rakyat, tegas gitu. Tapi cuma 50% yang pilih jujur. Masuk ke kelompok ketiga, para profesional. Yang pinter-pinter tadi itu, gelarnya S1, S2, S3 lah. Jujur gak ada yang milih. Justru mereka berantem dengan definisi jujur. Bahkan ada salah satu peserta, kenapa kita harus memperbincangkan jujur? Jujur itu kan indikatornya banyak. Ada white lie segala macam. Jadi mereka berdebat tentang jujur. Jadi sikapnya kelompok-kelompok profesional yang sudah memiliki pengalaman hidup lebih banyak dari adik-adiknya tadi itu, tidak menempatkan jujur sebagai kriteria pertama. Nah, mama juga gitu nih, kalau dari hasil surveinya kedai kopi, yang pertama tuh yang penting rakyat, yang kedua tegas, yang ketiga jujur. Ini menarik ya. Nah, kita bikin lagi FGD dengan kelompok yang berbeda. Kenapa? Ada partai politik yang kadernya korupsi, tapi terus-menerus tetap dipilih. Nah, tahu nggak jawabannya apa? Dia bilang begini nih, para narsum. Perasaan semua partai politik korupsi deh. Ya tapi kan ada yang sering, ada yang enggak gitu. Tapi kan korupsi. Jadi kelihatannya hal yang wajar kalau partai politik korupsi. Wah, bahaya kita, saya bilang. Kalau korupsi dianggap wajar, bahaya ini. Jadi Pak Jokowi benar juga kalau tidak menempatkan korupsi, HAM, dan demokrasi sebagai level utama perhatian dia dalam pembangunan. Kan Pak Jokowi itu kan selalu yang bisa dilihat kan, yang bisa disentuh. Jembatan, bendungan, jalan tol gitu. Demokrasi, HAM, anti korupsi ntar dulu. Pokoknya bukan yang utama lah. Mudah-mudahan saya salah nih. Kalau ada pendukung Pak Jokowi yang dengar, mohon bisa dikoreksi. Tapi menurut saya emang itu. Terus saya tanya, nah terus kalau yang sering korupsi itu kenapa terus dipilih terus? Emangnya nggak apa-apa? Loh, kan saya milih partai itu bukan karena orang yang korupsi, karena ada tokoh lain. Nah selama si tokoh lain itu nggak korupsi, ya nggak apa-apa saya pilih partai itu. Nah kalau ada kadernya yang korupsi, ya apes di dia. Wah repot ini. Nah ini kita ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi kalau menurut emak-emak, capres itu penting merakyat, terus kemudian tegas itu penting, dan jujur cuma nomor 3. Jadi mama yang punya anak remaja baru akan nyoblos 2024 nanti, lumayan repot tuh meyakinkannya. Jadi biasanya orang tua itu kan berhasil ya. Kalau
anaknya itu menempatkan kejujuran itu di level 1. Makanya yang baru mau akan nyoblos nanti bilang capres itu harus jujur 100%. Begitu dia udah jadi profesional, dia ribut tentang masalah capres-capresan tadi. Jadi ini apa namanya, Mas Widan, pembukaan dari saya gitu ya. Setelah kita juga perlu memperbincangkan tadi bagaimana pandangan emak-emak terhadap presiden 3 periode gitu. Reformasi itu tujuannya satu, membatasi periode presiden cuma 2 kali. Kalau mau ada yang lebih 2 kali, dugaan saya sih orang ini atau kelompok ini melanggar cita-cita reformasi. Yang kedua, cinta KKN, ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Terus kemudian yang ketiga, ya pengen menjerumuskan Pak Jokowi lah. Mudah-mudahan Pak Jokowinya emang nggak mau beneran, gitu. Nah, terus yang kedua juga gitu. Setuju nggak sih Mama perpanjangan masa jabatan presiden? Jadi 8 tahun tuh, tambah 3 tahun jadi 2027. Apapun alasannya lah. Tadi saya udah bilang, kalaupun nanti disetujui, ya jangan berlaku buat sekarang, berlaku buat next presiden, itu boleh. Terus kemudian setuju nggak emak-emak ini pemilihan presiden kembali lagi oleh MPR? Nah, habis itu baru kita ngomongin kriteria-kriterianya presiden tuh. Ada Pak Prabowo, ya itu kan tadi hasil-hasil surveinya saya udah sebutin tuh. Ada Pak Prabowo, ada Mas Anies Baswedan, Ganjar, Ridwan Kamil, Kofifa, Sandi Uno. Banyak tuh ada Pak S. Sandi Uno, Susi Pujastuti, Sudirman Said. Belum lagi ada yang Gatot Nurmantio misalnya, yang dari luar-luar. Terus para kalangan menteri kan juga muncul tuh. Ada Bu Sri Mulyani, ada Pak Tito, ada Erick Thohir, ada Pak Mahfud MD. Ini banyak tuh calon-calonnya. Tapi anyway, jadi gitu tuh sebenarnya kalau untuk mama nih menarik nih. Bukan cuma calon presidennya, cuma tadi isu-isu tadi tuh. Pada setuju nggak? Hanya memang catatan saya yang pertama, setiap tokoh itu memiliki market sendiri-sendiri. Mas Anies punya market sendiri, Mas Sandi juga punya market sendiri. Pak Prabowo demikian, Bu Kofifa juga demikian, dan calon-calon presiden lainnya juga demikian. Hanya bagaimana memastikan market itu nggak kemana-mana. Semuanya punya potensi bila memang ada pemilunya, ada pilpresnya di 2024. Nah itu dulu deh, dipastikan. Kita barisan rakyat mesti memastikan pilpres di 2024 itu kejadian. Nggak mundur di 2027. Dan kalaupun kejadian, ya ganti pemainnya. Bukan jadi bisa 3 periode. Itu kalau 3 periode nanti pemain-pemain lama masuk tuh. Pak SBY lawan Pak Jokowi gitu ya. Walaupun ini hitung-hitungannya Pak SBY bisa salah nih karena sisa Demokrat dan PKS itu kalau dijumlah cuma 15%. Jadi kalau Pak SBY mau maju dari koalisi Demokrat dan PKS nggak bisa tuh hitungannya, kurang. Nah mungkin bisa dari DPD tuh kalau disetujui DPD-nya ada calon presiden dari DPD. Itu kira-kira Mas Wisdan, semoga cukup bisa untuk memantik diskusi. Salam hormat untuk para ibunda pembicara, Mbak Titi. Silakan lanjutkan Mas Wisdan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.